Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tema 3, muatan pelajaran IPA, materi tentang organ pencernaan makanan. Makan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Dengan makan, kalian mendapatkan tenaga. Bagaimanakah makanan dapat menghasilkan tenaga? Agar dapat menghasilkan tenaga, makanan yang kalian makan dicerna dalam tubuh. Bagian tubuh yang berfungsi mencerna makanan disebut alat pencernaan. Pencernaan makanan terdiri dari pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah pencernaan makanan atau menghancurkan makanan yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Pencernaan makanan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Enzim adalah zat kimia yang membantu proses pencernaan makanan. Alat pencernaan manusia terdiri atas mulut. Makanan dimasukkan ke dalam rongga mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi, lidah berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran makanan menjadi lebih kecil dan dapat ditelan ke dalam perut kita. Gigi dan lidah merupakan alat pemroses pencernaan makanan secara mekanik. Dalam ludah terdapat enzim ptyalin yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi terdiri dari gigi seri yang berbentuk seperti kampak. Gigi seri ini berfungsi memotong makanan. Gigi taring berbentuk runcing berfungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham berbentuk rata dan kekar berfungsi untuk mengunyah dan melumatkan makanan. Yang kedua, dalam mulut juga ada namanya lidah. Lidah berfungsi sebagai pengecap rasa dan mengatur posisi makanan saat dikunyah di dalam mulut dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan. Air ludah berfungsi untuk memperlancar pencernaan makanan di dalam mulut dan menghasilkan enzim ptyalin. Organ pencernaan makanan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung rongga mulut dan lambung. Pada saat menelan makanan, kerongkongan melakukan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Dalam lambung, makanan dicampur dengan getah lambung. Getah lambung terdiri dari enzim dan asam lambung atau asam klorida. Enzim berfungsi dalam pencernaan makanan dan asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selain oleh enzim, makanan dicerna juga oleh pergerakan lambung, sehingga di dalam lambung makanan dicerna secara kimiawi dan secara mekanik. Selanjutnya, makanan itu yang sudah halus dari lambung akan didorong masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari, pencernaan makanan dilakukan oleh enzim amilase mengubah karbohidrat menjadi zat gula, enzim protase mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Usus kosong terdapat antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus penyerapan terdapat jonjot usus yang berfungsi memperluas wilayah penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya, makanan itu akan didorong masuk ke dalam usus besar. Yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa-sisa makanan yang tidak terserap dalam usus penyerapan. Usus besar menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar menurun. Dalam usus besar, sisa-sisa makanan ini akan mengalami proses pembusukan dan penyerapan air dan mineral yang dibantu oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, sisa-sisa makanan ini yang sudah mengalami pembusukan akan didorong dan akan dikeluarkan melalui anus, yaitu tempat pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja.
Nah, anak-anak, demikianlah proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi makanan itu yang kita makan akan menghasilkan tenaga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.